Abu Nawas menyembuhkan orang mati. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa gelisah. Ia mendengar bahwa di negeri seberang, ada seorang tabib yang konon bisa menyembuhkan orang mati. Berita itu membuat Raja penasaran dan ingin membuktikannya. Maka ia pun memanggil para penasihat dan berkata, adakah orang di negeri ini yang mampu menyembuhkan orang mati seperti di negeri seberang? Seisi istana terdiam, tak ada satupun yang berani menjawab. Namun salah satu penasihat tua memberanikan diri berkata, Tuanku, satu-satunya orang yang mungkin bisa melakukan hal mustahil itu hanyalah Abu Nawas. Seketika Raja memerintahkan agar Abu Nawas dihadirkan ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah tenang. Raja pun langsung menyampaikan maksudnya, wahai Abu Nawas, aku ingin engkau menyembuhkan orang mati. Abu Nawas tersenyum kecil, hamba siap, tuanku. Namun ada beberapa syarat. Raja mengangguk. Apa syaratnya? Syarat pertama, hamba mohon diberikan rumah kosong untuk tempat praktik pengobatan, kata Abu Nawas. Itu mudah, jawab Raja. Syarat kedua, hamba membutuhkan kain kafan terbaik dari istana untuk membalut pasien hamba nanti. Itu juga mudah. Syarat ketiga, hamba membutuhkan satu orang yang sungguh-sungguh mati, bukan sekadar pura-pura, dan hamba harus tahu sebab kematiannya. Raja mulai merasa bingung, namun ia tetap mengangguk. Syarat terakhir, hamba membutuhkan seseorang yang benar-benar yakin bahwa orang mati bisa hidup kembali, dan bersedia bertanggung jawab kalau ternyata orang mati itu tetap tidak bisa bangun. Kini Raja mulai gelisah. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, namun tak ada satupun yang berani menyanggupi syarat terakhir itu. Semua orang tahu bahwa mustahil menyembuhkan orang mati, dan jika gagal, bisa-bisa dihukum Raja. Melihat suasana yang mulai hening, Abu Nawas berdiri dan berkata lantang, Tuanku, hamba hanyalah orang biasa. Mustahil bagi hamba menyembuhkan orang mati. Namun hamba ingin menunjukkan bahwa akal sehat adalah karunia Allah yang tak boleh dilawan dengan keinginan yang melampaui batas. Raja pun akhirnya tertawa. Ia menyadari bahwa permintaannya memang konyol. Wahai Abu Nawas, engkau benar-benar orang cerdik. Engkau tidak hanya menjawab pertanyaan mustahil, tetapi juga membuatku sadar akan kekeliruanku. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati di istana bukan hanya karena kelucuan dan kecerdasannya, tetapi juga karena keberaniannya mengatakan kebenaran dengan cara yang bijak. Raja Harun al-Rasyid masih duduk di singgasananya, memandangi Abu Nawas dengan campuran kagum dan penasaran. Tapi, Abu Nawas, katanya sambil menyipitkan mata, jika engkau benar-benar tidak bisa menyembuhkan orang mati, lalu bagaimana dengan tabib dari negeri seberang yang dikabarkan bisa melakukannya? Abu Nawas mengangguk pelan, seolah-olah pertanyaan itu sudah ia duga sebelumnya. Tuanku, jika diperkenankan, izinkan hamba menyamar menjadi tabib dan pergi ke negeri seberang untuk menyelidikinya. Raja tertarik. Ia pun mengizinkan Abu Nawas berangkat dengan membawa beberapa pengawal kerajaan. Setelah beberapa hari perjalanan, rombongan tiba di negeri yang dimaksud. Di sana, benar adanya bahwa seorang tabib tua sering disebut-sebut mampu menyembuhkan orang mati. Masyarakat sangat menghormatinya, bahkan takut padanya. Abu Nawas pun mendekati rumah sang tabib dengan penyamaran sebagai pengembara sakit. Saat sang tabib keluar untuk memeriksa dirinya, Abu Nawas tersenyum dan bertanya, benarkah Tuan bisa menyembuhkan orang mati? Tabib itu hanya tertawa pelan. Itu hanya ucapan orang-orang bodoh. Aku hanya menyentuh mayat dan pura-pura membacakan mantra. Jika mayat itu tidak bangun, aku bilang, ia sudah terlalu jauh perginya. Dan jika ada yang bangun, karena hanya pingsan, mereka menganggapku sakti. Abu Nawas mengangguk. Jadi, Tuan menipu mereka dengan ilusi dan kata-kata. Tidak menipu, hanya membiarkan mereka percaya apa yang ingin mereka percaya. Abu Nawas pun pulang membawa kabar itu kepada Raja. Namun ia tidak langsung mengungkapkan fakta tersebut. Sebaliknya, ia menyiapkan rencana untuk membuka mata sang Raja dan seluruh rakyat.
Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengumumkan bahwa ia akan melakukan pengobatan besar di alun-alun. Akan kuhidupkan orang mati di hadapan rakyat, serunya. Kerumunan pun memadati alun-alun. Abu Nawas menghadirkan seorang mayat yang sebenarnya adalah seorang aktor yang telah dilatih untuk pingsan dengan tubuh dingin dan wajah pucat. Ia mulai membacakan doa, menaburkan air mawar, lalu berseru keras, "Bangkitlah, wahai ruh yang terkurung." Tiba-tiba, mayat itu bergerak perlahan. Rakyat terdiam, lalu berteriak takjub. Mereka bersujud, memuja Abu Nawas. Tapi belum sempat mereka bersorak lebih jauh, Abu Nawas berkata lantang, "Jangan kalian memuja apa yang tidak kalian mengerti. Hari ini kalian percaya aku bisa membangkitkan orang mati, besok kalian akan menyembah batu karena kalian melihatnya menangis." Orang-orang tertegun. Raja berdiri dari singgasananya, bertepuk tangan dengan pelan. "Wahai Abu Nawas," katanya sambil tersenyum, "engkau bukan hanya menyembuhkan orang mati, tapi juga menyembuhkan akal sehat kami yang tertidur." Namun tidak semua senang. Beberapa tabib dan tokoh istana merasa terhina. Mereka menuduh Abu Nawas telah menipu rakyat. Maka diadakanlah pertemuan istana besar-besaran, dan Abu Nawas dihadapkan ke majelis kehormatan. "Wahai Abu Nawas," kata kepala penasihat raja, "engkau telah menciptakan ilusi. Bukankah itu berarti engkau membohongi rakyat?" Abu Nawas menjawab tenang, "Hamba hanya menggunakan cara yang sama seperti para pedagang yang menjual air sebagai obat mujarab, atau para tabib yang mengklaim bisa menyembuhkan segala penyakit padahal hanya membaca mantra." Majelis pun terdiam. Raja tertawa lagi, namun kali ini lebih keras. "Biarkan Abu Nawas terus menipu jika itu untuk menyadarkan kami dari kebodohan." Sejak peristiwa itu, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdik dan lucu, tetapi juga sebagai penuntun logika dan nalar. Ia telah membuktikan bahwa terkadang, menyembuhkan akal yang tertutup jauh lebih sulit daripada menyembuhkan tubuh yang mati. Kabar tentang pertunjukan Abu Nawas menyebar ke seluruh negeri. Banyak yang memujinya, tapi tak sedikit pula yang menganggapnya sebagai penipu berkedok ulama. Orang-orang mulai berdebat di pasar, di masjid, bahkan di dalam istana. Di antara para penentangnya, yang paling keras adalah Kadi Istana, seorang hakim tua yang merasa bahwa Abu Nawas telah melecehkan ilmu dan merusak tatanan keyakinan masyarakat. "Jika engkau benar-benar berilmu, Abu Nawas," kata sang Kadi pada pertemuan istana berikutnya, "buktikan keajaibanmu di hadapan para ulama. Hidupkan kembali jenazah seorang syahid yang wafat di medan perang. Bukan sandiwara yang penuh tipu daya." Abu Nawas menatap Kadi dengan pandangan tenang. "Hamba tak pernah mengklaim bisa menghidupkan mayat, wahai Kadi. Justru hamba ingin menyadarkan bahwa kepercayaan buta terhadap keajaiban sering membuat kita kehilangan akal sehat." Namun Kadi terus menekan, dan akhirnya raja pun berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Aku ingin engkau membuktikan kebenaranmu. Jika engkau tidak bisa menghidupkan jenazah yang kami tunjuk, engkau akan dihukum karena menyebarkan kebohongan." Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan meminta waktu 3 hari. Selama waktu itu, ia mengunjungi pasar, masjid, rumah-rumah miskin, dan tempat-tempat sunyi. Ia berbicara dengan rakyat kecil, mendengarkan keluh mereka, dan menulis sesuatu di lembaran-lembaran kecil. Malam harinya, ia mengumpulkan belasan anak muda dan membisikkan rencana yang hanya mereka ketahui. Hari ketiga pun tiba. Di halaman istana, rakyat berkumpul lagi, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Di hadapan mereka terbujur jenazah seorang prajurit yang wafat dalam perang. Jenazah itu disemayamkan dalam kain putih dan dijaga oleh 2 prajurit kerajaan. Kadi berdiri angkuh, sementara para ulama duduk di kursi kehormatan. Abu Nawas berjalan perlahan menuju jenazah. Ia mengangkat kedua tangan, membaca doa-doa dalam suara yang lembut namun menggema. Lalu ia berhenti, matanya menatap ke arah raja, lalu ke arah rakyat. "Wahai tuanku, hamba tak akan menyentuh mayat ini. Hamba akan memanggil orang-orang yang hidup,
yang selama ini dianggap mati oleh sistem yang hanya peduli pada kemegahan istana, katanya. Sekonyong-konyong, belasan pemuda berpakaian lusuh masuk dari arah barat halaman. Mereka membawa papan-papan bertuliskan, "Kami adalah anak-anak syuhada yang terlupakan, kami lapar, bukan mati, kami hidup, tapi tak dianggap." Kerumunan menjadi gaduh. Para ulama bingung, para prajurit menahan tangan ke pedang, namun raja mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam. Abu Nawas berdiri di antara para pemuda itu. Inilah orang-orang yang membutuhkan penyembuhan. Bukan jasad yang telah selesai urusannya dengan dunia, tapi hati yang mati karena kemiskinan, jiwa yang terluka karena ketidakadilan, dan pikiran yang lumpuh karena tidak diberi ruang untuk belajar. Kadi marah. "Ini bukan sihir, tapi makar. Kau menyalahgunakan kepercayaan rakyat." Abu Nawas menjawab tegas, "Hamba menyampaikan kebenaran yang tak mampu Kadi ucapkan, karena terlalu sibuk menjaga kitab, tapi lupa membaca kenyataan." Raja bangkit dari singgasananya. Ia berjalan perlahan ke arah Abu Nawas dan para pemuda. "Abu Nawas," katanya, "engkau gagal menghidupkan orang mati. Tapi engkau telah menghidupkan negeri ini." Maka sejak hari itu, raja mengeluarkan dekrit baru, beasiswa untuk anak-anak syuhada, pengawasan terhadap para tabib palsu, dan pembatasan dakwah yang menjual keajaiban tanpa ilmu. Kadi mundur dari jabatannya, dan Abu Nawas diangkat menjadi penasehat khusus urusan kebijakan rakyat. Setiap malam, ketika kota mulai tenang, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang. Ia tahu, menyembuhkan orang mati hanyalah metafora. Yang jauh lebih sulit adalah membangkitkan nurani manusia yang tertidur dalam kenyamanan, kekuasaan, dan ketakutan. Malam itu, angin berembus lembut di kota Baghdad. Di jalan-jalan sempit, suara azan Isya mulai menggema, memantul di dinding-dinding rumah dari batu. Tapi di istana, suasana sangat berbeda. Raja Harun al-Rashid duduk sendiri di taman belakang istana, termenung memandangi kolam yang tenang. Ia baru saja mendengar laporan dari wazirnya bahwa rakyat mulai berubah. Anak-anak miskin mulai belajar di madrasah, para ulama kini lebih berhati-hati dalam berdakwah, dan rakyat tidak lagi mudah tertipu oleh keajaiban-keajaiban palsu. Langkah pelan terdengar dari belakang. Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana dan tongkat kayu di tangan. Ia menundukkan badan sopan, lalu duduk di samping sang raja. Keduanya diam beberapa saat, menikmati keheningan malam. "Abu Nawas," kata raja pelan, "engkau tidak menyembuhkan satu pun jasad yang mati. Tapi mengapa aku merasa seluruh negeri ini bangkit kembali?" Abu Nawas tersenyum, memandang langit. "Karena yang mati bukanlah tubuh, tuanku. Yang mati adalah keberanian rakyat untuk berpikir, berbicara, dan mempercayai akalnya sendiri. Dan hamba hanya membangunkannya, seperti membangunkan anak kecil yang tertidur di pelukan ibunya." Raja menarik napas panjang. "Tapi engkau telah membuat banyak orang marah. Kadi, para tabib, bahkan sebagian ulama merasa diremehkan." "Bukan hamba yang meremehkan mereka," jawab Abu Nawas. "Mereka sendiri yang merasa kecil karena terlalu bergantung pada pujian dan kedudukan." Raja mengangguk. Kemudian, dengan suara lirih, ia bertanya, "Abu Nawas, bolehkah aku bertanya satu hal terakhir? Apakah menurutmu aku juga pernah mati?" Abu Nawas menatap sang raja. Wajahnya tak berubah, tapi sorot matanya dalam. "Tuanku pernah mati, saat hanya percaya pada cerita keajaiban, dan menutup telinga dari keluhan rakyat. Tapi kini tuanku hidup kembali. Dan seorang raja yang hidup adalah raja yang mau belajar dari orang gila seperti hamba ini." Raja tertawa kecil, matanya berkaca. "Aku bersyukur engkau tidak benar-benar menyembuhkan mayat itu di istana tempo hari. Kalau hamba benar-benar bisa," jawab Abu Nawas sambil berdiri perlahan, "maka semua manusia akan hidup kekal, dan tak akan ada yang takut pada Tuhan." Saat Abu Nawas berjalan menjauh, bayangannya tertelan gelap malam. Tapi kata-katanya tetap menggema dalam hati raja. Esok harinya,
Raja mengundang seluruh rakyat ke lapangan besar. Ia naik ke atas mimbar tanpa pakaian kebesarannya, hanya jubah putih sederhana dan tongkat kayu seperti milik Abu Nawas. "Wahai rakyatku," seru raja, "aku pernah meminta Abu Nawas untuk menyembuhkan orang mati. Kini aku tahu, yang harus disembuhkan bukanlah mayat, tapi pikiran, keadilan, dan kasih sayang." Sejak hari itu, Baghdad menjadi negeri yang lebih adil. Di setiap madrasah, anak-anak diajarkan bukan hanya ilmu agama, tapi juga logika dan akal sehat. Di pasar-pasar, para pedagang mulai jujur karena takut kepada hati nurani, bukan hanya takut pada hukuman. Dan nama Abu Nawas tak hanya dikenal sebagai si cerdik lucu yang suka menipu raja, tapi sebagai penyembuh diam-diam yang membangkitkan negeri dari kematian panjang ketidaksadaran. Mereka bilang, mukjizat hanya milik para nabi. Tapi bagi Baghdad saat itu, mukjizat kecil pernah terjadi, saat seorang lelaki kurus bersorban lusuh berhasil menyembuhkan orang mati, tanpa menyentuh jasad, tanpa sihir, hanya dengan keberanian, kecerdasan, dan cinta kepada kebenaran.